Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darini amin. Walau iktada rajulun bi khuntha wa qad alima mimma taqaddama min adami sihatil qudwati annahu yajibul qada' fabana rajulan lam yasqutul qada'u fil azhar li'annahu al-ma'mumu fiha ala tsani wa istinafaha ala awal. Li'annahu wajaba li'adami sihatil qudwati bi fi zahir litaraddudi fi hali. Jikalau mengikut oleh seseorang laki-laki dengan imamnya khunsa, wa qad ulima mimma taqaddam, sungguh diketahui dari pembahasan yang telah terdahulu, yaitu adami sihatil qudwah, dari tidak sah berjamaah. Dari tidak sah berjamaah, apa yang diketahui? Annahu yajibul qada'u, sesungguhnya orang yang berjamaah dengan khunsa wajib mengqadha salatnya, wajib mengulang salatnya. Fabana rajulan, maka terbukti ia khunsa itu laki-laki. Terbukti ia khunsa itu laki-laki, niscaya tidak gugurlah kewajiban qadha menurut pendapat Azhar. Jadi kejadiannya, ada seseorang menjadikan imamnya khunsa. Dari pembahasan telah lalu sudah kita ketahui bahasanya laki-laki tidak boleh berjamaah dengan khunsa. Berarti konsekuensinya adalah wajib qadha. Dia tetap saja berjamaah dengan khunsa. Selesai sholat ternyata betul jenis kelamin perempuannya hilang total, nonjol kelamin laki-lakinya, sehingga pada selesai dia salam dari sholat dia menjadi laki-laki yang seutuhnya. Jadi kelamin perempuan itu seperti bekas kudis saja lagi, dah hilang dia. Nah, pertanyaannya, apakah qadha ini tetap atau tidak? Apakah qadha ini wajib atau tidak wajib lagi? Karena terbukti ini laki-laki tulen. Jawab, menurut pendapat Azhar, lam yasqutil qada'u, tetap wajib qadha. Tetap wajib qadha walaupun terbukti jenis kelaminnya laki-laki. Kenapa wajib qadha? Li'annahu wajaba, karena sesungguhnya qadha sudah wajib. Karena sesungguhnya qadha wajib. Kenapa wajib? Karena tidak sah berjamaah, tidak sah berjamaah dengannya khunsa fil zahir, pada hukum zahir. Kenapa tidak sah berjamaah dengan khunsa pada hukum zahir? Litaraddudi fi hali,
karena diragukan tentang statusnya khunsa. Khunsa ini laki-laki atau perempuan itu kan nggak jelas statusnya. Karena statusnya tidak jelas, maka laki-laki yang berjamaah dengan khunsa tersebut wajib mengqadha salatnya. Walaupun terbukti setelah salat khunsa itu jadi laki-laki tulen. Wasani yanzuru ila ma fi nafsil amri. Pendapat yang kedua memandang kepada kejadian yang sesungguhnya. Memandang kepada ma fi nafsil amri, sesuatu yang ada pada diri urusan. Artinya yang sesungguhnya. Kalau mandang kepada yang sesungguhnya berarti sah, tidak wajib qadha, karena yang jelas dia sudah laki-laki. Tapi pendapat yang kedua ini tetap lemah. Kenapa lemah? Karena kaidah kita dalam ibadah itu iktibarnya ada dua. Iktibar ma fi nafsi amri wa ma fi zanil mukallaf. Dia ketika sholat tadi, zan dia yang ada dalam hati orang ini yang dia jadikan imam itu adalah khunsa. Ketika dijadikan khunsa menjadi imam, berarti jamaahnya tidak sah. Ketika jamaahnya tidak sah, maka dia wajib mengqadha salat. Nah, walau bana fi asna'is salat, jikalau terbukti di pertengahan salat, jikalau terbukti ia laki-laki di pertengahan salat, mana caranya ini? Mungkin rakaat pertama salat maghrib itu suaranya itu suara khunsa, campur suara laki dan perempuan. Kemudian rakaat kedua salat maghrib total jadi suara laki-laki. Nah, berarti terbukti si khunsa muskil ini laki-laki tulen. Terbuktinya kapan? Fi asna'is sholat, di pertengahan sholat. Istamaral ma'mumu fiha ala tsani, niscaya melanjutkan oleh makmum padanya sholat berdasarkan pendapat kedua. Kenapa? Karena pendapat kedua mengatakan jamaahnya sah. Ketika jamaahnya sah, ya dilanjutin. Wasta'nafaha alal awal, dan memulai dari awal ia si makmum akannya sholat berdasarkan pendapat pertama yang menyatakan kalaupun selesai sholat si khunsa ini terbukti laki-laki, yang sholat wajib diqadha. Nah, berdasarkan pendapat pertama tersebut, sholat harus dimulai, dibatalkan sholat yang sedang dilaksanakan, mulai takbiratul ihramnya lagi bersama khunsa tersebut yang sekarang sudah jadi laki-laki. Titik. Wa yajril kaulani, berlaku dua pendapat tersebut. Mana dua pendapat? Wajib qadha, tidak wajib qadha. Kalau wajib qadha mulai dari awal. Kalau tidak wajib qadha, salat dilanjutkan. Itu mana kaulani. Berlaku dua kaul tersebut fima pada kejadian idza qtada khunsa bimra'atin, apabila berjamaah khunsa dengan wanita, summa bana imra'atan, kemudian terbukti ia khunsa itu wanita, wa khunsa bi khunsa, berjamaah khunsa dengan khunsa, summa bana rajulain, kemudian terbukti kedua-dua khunsa itu laki-laki atau kedua khunsa itu perempuan, atau khunsa yang jadi imam laki-laki, khunsa yang jadi makmum perempuan. Pada empat kejadian ini berlaku dua kaul di atas.
Maksudnya, apabila khunsa menjadi makmum, imamnya perempuan, bagaimana hukum telah terdahulu, boleh atau enggak? Tidak boleh. Sekarang orang itu, si khunsa ini tetap saja berjemaah dengan perempuan dia. Selesai sholat, terbuktilah khunsa ini perempuan. Kalau terbukti perempuan, berarti sholat yang tadi terjadi adalah jamaah perempuan dengan makmum perempuan. Apa hukum sholatnya? Wajib qadha lagi atau tidak? Wajib qadha lagi atau tidak? Masa jawabannya tidak. Qaulani. Wajib menurut pendapat pertama, tidak wajib menurut pendapat kedua. Nah, kalau sekiranya imam perempuan, makmumnya khunsa, di rakaat kedua terbuktilah makmum ini perempuan, bagaimana hukum salatnya? Hah? Qaulani juga. Pendapat pertama, wajib qadha. Pendapat pertama, batalkan salat tersebut, mulai lagi salat baru, ista'nafah. Pendapat kedua, lanjutin salatnya. Kemudian kejadian imam khunsa, makmum khunsa, menurut pembahasan yang telah lalu, apa hukumnya? Sah atau tidak? Khunsa berjamaah dengan khunsa boleh? Boleh? Tidak boleh. Alasannya, Ihsan? Taradud. Apa yang ditaradutin? Keadaan apa yang ditaradudkan? Bisa saja khunsa makmum itu laki-laki, khunsa imam perempuan. Dikana taradud itu maka tidak boleh. Ternyata selesai sholat, imam khunsa, makmum khunsa, keduanya laki-laki. Apa hukumnya laki-laki? Sah. Atau selesai sholat terbukti imam perempuan, makmum perempuan, apa hukumnya? Sah juga. Atau selesai sholat terbukti khunsa yang jadi imam adalah laki-laki, khunsa jadi makmum perempuan. Tiga kejadian ini, apa hukum sholat yang makmum? Apa hukum sholat makmum? Apa hukum sholat makmum? Qaulani. Pendapat pertama, wajib qadha. Menurut pendapat kedua, tidak wajib qadha. Kenapa enggak wajib qadha? Nah, memandang kepada kejadian yang sebenarnya adalah khunsa, perempuan berjamaah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, berarti sah. Walaupun awalnya tadi dia khunsa. Nah, perlu dipertegas kembali, khunsa muskil adalah seseorang yang punya dua kelamin, kedua-duanya itu 50-50%. Aktifnya semuanya. Apabila menonjol salah satu kelamin, itu namanya khunsa wadih. Yang khunsa muskil ini, kita nggak tahu nih, mau dihukum dia perempuan, dia punya kelamin perempuan. Mau dihukum dia laki-laki, dia punya kelamin laki-laki. Kedua-duanya memiliki porsi yang sama. Itu namanya khunsa muskil. Lalu dikatakan di sini dia terbukti laki-laki. Apa maksud terbukti laki-laki? Menonjol maksimal kelamin laki-lakinya, hilang total kelamin perempuannya. Itulah bayangannya. Anda tahu tuh bagaimana kejadiannya itu. Apa dia seperti apa, lubang atau seperti pulau yang tertutup air, lenyap satu pulau, muncul pulau lain, nggak tahu. Nah, itu makna bana rojulan. Kalau bana imro'atan, hilang total kelamin perempuannya, tinggal lagi seperti daging tumbuhnya yang lengket di sini.
Nah, kayak nggak berguna begitu. Kemudian maksimal kelamin perempuannya, itu maknanya bana imro'atan. Titik. Wal adlu aula bil imama minal fasik. Orang adil lebih baik jadi imam dari orang fasik. Adil adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Itu adil. Sedangkan orang fasik, orang yang terlibat dosa besar dan dia belum taubat, atau orang yang sering melakukan dosa kecil, itu fasik. Maka imam yang adil lebih baik pada imam yang fasik. Wa inih taqsa wa inih tassa bi ziyadatil fikhi wa ghairi minal fadail. Walaupun punya keistimewaan ia si fasik, walaupun punya keunggulan ia si fasik dengan lebih ilmu fikihnya atau yang lain-lainnya, minal fadail, dari kelebihan-kelebihan yang menjadi standar dalam penilaian imam. 1. Fikih, 2. lebih tua, 3. lebih utama, pertama hijrah, 4. bagus suara, 5. banyak hafalan, 6. bagus sirah sejarah kehidupannya, 7. bersih badannya, 8. bersih pakaiannya, 9. cantik istrinya. Iya betul. Nah, jadi kelebihan itu ada pada si fasik. Yang si fulan ini hafalannya kurang, yang si fulan ini penampilannya sederhana, yang si fulan ini ilmu fikihnya kurang, cuma sampai Fathul Mu'in saja. Si fasik ini Fathul Wahab, bahkan dekat ke Wahabi. Nah, maka yang adil lebih baik walaupun si fasik punya keunggulan dalam beberapa sudut pandang. Kenapa? Li'annahu yukhafu minhu alla yuhafidhu ala syara'i. Karena sesungguhnya orang fasik dikhawatirkan darinya bahwa dia tidak menjaga atas syarat wudu, syarat sholat, enggak dia jaga. Memang terbukti kadang-kadang ada imam dah tahu keluar angin, kedengaran oleh kita di belakang, dia enggak batalin sholatnya, lanjutin saja. Nah, itu asbab fasik. Khosyahnya dari Allah tidak ada. Kalau sekiranya dia ngimamin sholat Jumat, ini na'udzubillah ya, dia ngimamin sholat Jumat, lalu dia ragu-ragu, rakaat pertama ke rakaat kedua, yang pertama ke yang kedua, harusnya kan harus ditambah 1 rakaat lagi, tapi dia kira-kira saja, rasa-rasanya ada kedua ini, tapi dia duduk tasawuf akhir, ditunggu-tunggu, subhanallah dia orang nggak ada, oh pas lalu gitu. Seharusnya apa yang dia buat? Naik ke rakaat ketiga, di subhanalain baru duduk, tapi dia tidak. Dia mengutamakan zon di sana untuk menjaga kehormatan. Ini yang akan dilakukan oleh orang fasik. Jadi si fasik khawatirnya dia tidak menjaga syarat. Maka kadangkala kita lihat sebahagian imam itu tidak mempedulikan kebersihan, tidak mempedulikan kesucian, tidak mempedulikan sunnah-sunnah solat dan sebagainya. Nah, khawatirnya demikian. Wal asahu annal afqaha aula minal aqra. Menurut pendapat yang kuat, sesungguhnya yang lebih faqih
itu lebih baik dari yang banyak hafalan. Al-aqra ay aksaru Qur'anan, yang banyak hafalan. Si fulan hafiz 30 juz tapi fikihnya cuman sekedarnya saja. Si fulan hafal cuman 15 juz tapi fikihnya detail. Maka yang faqih lebih utama dari yang hafiz. Wal arwa'u ay aksar war'an, yang lebih faqih lebih utama dari awra'i atau kepada aqra'i. Wal awra'i atau kepada al aqra'i. Ulang amilnya, annal afqaha aula minal arwa'i. Yang lebih faqih itu lebih utama dari yang lebih wara'. Ai aksar war'an, lebih banyak wara'nya. Lebih banyak wara'nya. Lebih faqih lebih utama. Si fulan memang wara' orangnya, Masya Allah, nggak bisa digambarkan wara'nya. Makan di pasar nggak mau. Kenapa? Karena itu makanan yang sudah dilihat oleh orang. Makan sosis nggak mau, nggak tahu itu daging-daging apa. Makan daging impor nggak mau, daging lokal saja. Bahkan pergi ke pasar, ayam disembelih oleh tukang ayam nggak mau, dia yang menyembelih sendiri karena tukang ayamnya nggak sholat. Saking waroknya begitu. Yang satu lagi nggak warok-warok amat, sembarang makan saja dia. Tapi lebih faqih. Mana lebih layak jadi imam? Menurut pendapat As-Sah, yang lebih faqih. Apa sih warok itu? Wahwa dianya warok adalah ziyadatun alal adalah, lebih daripada sebuah adil, lebih dari adil, dari sekedar adil. Kalau adil tidak terlibat dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil. Kalau orang warok ini lebih dari adil, bil iffah, dengan menjaga diri. Jangankan terlibat dosa besar, dosa kecil saja nggak ada dia buat. Iffah, jaga diri. Kemana-mana itu pakai toilasan. Nah, ini saja. Jumpa tadi di Barlek orang tuh, nggak tahu saya tuh, saya nggak lihat orang. Allah, nggak tahu sama orang nih. Sehingga belanja di pasar itu nggak tahu dia nih beli sama siapa, nih beli sama siapa. Nah, itu namanya iffah. Di rumahnya nggak ada TV. Nah, rumahnya itu los saja, kosong. Nah, itu namanya apa? Arwa. Kemudian husnus siyarah, husnus siyarah, atau pada iffa, husnis siyarah, bagus perjalanan hidupnya. Bapaknya sama ibunya penggerak, aktivis, aktivis dakwah, aktivis pendidikan, aktivis sosial, aktivis gempa bumi, semuanya aktivis. Anaknya ini itu 1 bulan tuh udah pergi jamaah ke masjid. Bayangkan tuh, bagus sirah hidupnya. Sekolah nggak pernah kemana-mana, sekolahnya di rumah, guru yang datang. Apa bahasa sekarang tuh? Homeschool, homeschooling. Jadi nggak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki, padahal dia laki-laki.
Itu nama husnul siyarah. Gak pernah sejarah dia bertengkar, tidak ada sejarah dia pernah main game online, tidak ada sejarah dia ke bioskop, tidak ada sejarah ikut apa itu, ikut cabut-cabut tu, judi kecil-kecilan. Husnul siyarah pokoknya itu disebut dengan wara. Kenapa faqih lebih utama daripada wara? Jawab, li'annahu yuhtaju fi shalah ilal afqah. Karena sesungguhnya yang diperlukan dalam ibadah solat itu kepada yang lebih faqih. Li kasratil waqa'ihi fiha, karena banyak kejadian-kejadian dalam solat. Banyak kejadian-kejadian dalam solat. Bisa saja solat imam batal, bisa saja ragu-ragu rakaat. Yang tidak belajar fikih, ragu-ragu rakaat, dia lihat ke belakang, ni rakaat berapa ni? Bertanya dia pula kepada makmum, batal salatnya. Jadi karena banyaknya kejadian-kejadian dalam solat, lupa tasahud misalnya, dia mengantuk, lupa tasahud awal, kemudian dia sudah berdiri, nah, kemudian dia subhanallah oleh makmum, subhanallah, subhanallah, dia turun ke bawah, itu batal salatnya? Batal enggak salatnya? Sudah berdiri lurus, tasawuf awal lupa, jadi makmum ngotot tu subhanallah semuanya, imam ni dipaksa turun ke bawah, apa hukum salat imam? Batal. Itu enggak bisa yang warak itu. Oh, saya dari dulu makan bakso tu enggak pakai mecin, enggak akan paham juga dia tentang hukum fikih itu kalau enggak dia belajar. Hanya ada yang tidak makan mecin, nggak bisa. Saya dari kecil nggak pernah nonton TV. Walaupun seumur hidup kamu nggak nonton TV, kalau fikih itu nggak dipelajari, nggak akan datang sendiri dia. Nah, itu sebabnya fakih itu lebih diutamakan daripada wara, karena diperlukan dalam salat kepada fikih, karena banyak waqa' fiha. Seperti kejadian kemarin. Nah, waktu jur, musda, nah, itu kan marok semua itu. Salat di saf pertama itu kan saf pertama, saf kedua, saf ketiga, itu kan warak-warak. Nah, tapi kita nggak tahu hukum fikihnya. Bahasanya masjid, salat di jamaah yang dalam masjid kalau tidak tersambung dengan jamaah di luar, maka salatnya tidak sah. Yang sah yang tersambung dari lubang pintu terus, ini yang sah. Ke belakangnya sah, ke depan enggak sah. Apakah bisa dengan taklim rumah itu 2,5 jam tiap hari? Enggak bisa. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu? Siapa yang bertanggung jawab dengan kejadian itu? Katanya itu bukan kejadian pertama sekali, setiap musda begitu. Siapa muftinya? Saya bukan muftinya. Kita jauh di ujung negeri sini. Muftinya yang ditunjuk jadi imam di markas itu. Siapa jadi imamnya? Dia muftinya. Oke, itu salah satu contoh kasus yang baru saja terjadi. Wakilah pendapat yang kedua, al-arwa'u aula minal akharin. Pendapat yang kedua, wara' lebih utama daripada yang lain. Kenapa lebih utama wara' pada yang lain? Li'annahu akramu indallah, karena sesungguhnya orang wara' itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat-sangat, Masya Allah, sangat-sangat istimewa sekali kalau ada seorang hafiz kemudian menjadi faqih dan dia bertasawuf. Oh, itu lengkap. Hafalnya hanya full sampai 32 juz. Kemudian fikihnya keren,
Karena belajar fikih 20 tahun tambah 10 tahun lagi. Kemudian belajar tasawuf, Masya Allah, tasawuf Imam Ghazali, idfa' billati hiya ahsan. Nah, kalau hanya membalas kecacian orang lain yang cacian, untuk apa belajar fikih 10 tahun? Balas saja cacian itu dengan senyuman. Oh, Masya Allah. Tidak mau menerima uang-uang yang subhat. Nah, itu tentu pakra langka. Nah, sudah faqih, kemudian hafiz, kemudian wari', kemudian apalagi soleh. Soleh itu beda sama wari'. Wara' itu menjaga diri, kalau soleh itu meningkatkan amal. Wa ma yaqa'u fi sholati mimma yuhtaju ila kasir fikih fanadirun. Sesuatu yang terjadi dalam solat dari perkara-perkara yang diperlukan kepada banyaknya pengetahuan fikih, fanadirun, maka jarang. Nah, ini alasan memang betul nih. Memang ilmu fikih yang sangat diperlukan, detail-detail pembahasan fikih selama perjalanan solat itu memang jarang terjadi. Biasanya normal-normal saja. Jaranglah kejadian-kejadian yang sampai imam sama makmum bingung. Ya paling waktu gempa. Nah, waktu gempa bergoncang, itu baru bingung. Mana fikihnya ini? Tetap solat atau boleh lari keluar? Kan jarang-jarang. Imam batal wudu? Jarang. Imam sedang sholat meninggal? Jarang. Nah, wakilah pendapat yang ketiga, yastawil afqahu wal aqra. Sama posisi ahli fikih dengan hafiz Quran. Sama posisi ahli fikih dengan hafiz Quran, li taqabulil fadilatain, karena seimbang dua keunggulan, karena seimbang dua kelebihan. Itu pendapat yang kebanyak. Yang ketiga, wakilah yang keempat, al-aqra'u aula minal akharin. Yang lebih hafiz, yang banyak hafalan, yang hafiz lebih utama dari yang lain-lain. Jadi tidak salah juga masyarakat kita mengutamakan imam itu hafiz Quran, karena ada pendapatnya. Film itu dhaif. Hakahu fi Syarhil Muhaddabi, menceritakan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhaddab. Di wakilah yang keempat ini ada di kitab Syarah Muhaddab. Wa yadullu lahu fima qabla hadisi Muslim, berdalil ia Imam Nawawi baginya pendapat tersebut pada sesuatu sebelum hadis riwayat Imam Muslim, yaitu hadis yang berbunyi idza kanu salasatan falya ummahum ahaduhu. Apabila mereka berjumlah 3 orang, apabila mereka berjumlah 3 orang, maka hendaklah mengimami akan mereka oleh salah seorang mereka. Wa ahakkuhum bil imamah, yang paling layak, yang paling berhak di antara mereka 3 orang jadi imam, aqra'uhum, itu yang paling banyak hafalan di antara mereka. Yang paling banyak hafalan di antara mereka, itu hadis. Lalu kenapa terjadi ikhtilaf di kalangan ulama? Justru pendapat yang kuat mengatakan yang faqih lebih utama pada hafiz, pada hadis yang jelas. Jawab. Jawab. Wa ujiba, dijawab langsung oleh beliau. Nah, Yusuf mau jawab juga apa?
dan ahal asrul awal kan yatafaqahuna wal qiraah. Karena generasi sahabat itu banyak hafalannya, langsung banyak ilmunya. Karena fikihnya sahabat dari hafalan. Beda sama sekarang. Kalau sekarang hafalan fikih. Itu yang sudah 30 juz di dalam itu tanya fikih dia. Nggak tahu hukum fikih. Karena dia tidak bisa mengambil hukum dari hafalannya. Lalu sahabat jangan disamakan. Sahabat semakin banyak hafalannya berarti semakin banyak hukum fikih yang dia ketahui. Nah, wa ujiba dijawab bi annahu fil mustawaini bi annahu fil mustawin, karena sesungguhnya fil mustawin pada orang-orang yang sama dalam hal selain bacaan itu sama dengan fikih. Kenapa sama dengan fikih? Lianna ahlal asril awal, karena sesungguhnya masyarakat atau generasi zaman awal, asril awal, zaman awal adalah mereka yatafaqahuna ma'al qiraah. Mereka mendalami fikih bersama bacaannya. Mereka hafal ayat Al-Quran, mereka hafal Al-Quran dari lisan baginda Rasul, mereka pahami maknanya dan hukum hakamnya. Nah, fala yujadu qari'un illa wa huwa faqih. Maka tidak ditemukan seorang hafiz melainkan dia mengerti hukum fikih. Nah, itu sebabnya aqra'uhum li kitabillah. Titik. Fal hadisu fi takmil aqra' minal fuqaha il mustawin ala ghairi. Maka hadis tersebut itu mengutamakan hafiz dari fuqaha yang kedua-duanya sama atas yang lainnya. Jadi hadis di atas tidak bisa dijadikan dalil diutamakan hafiz dari faqih. Itu lihat hadisnya, ahaqquhum bil imama aqra'uhum. Yang lebih berhak di antara mereka jadi imam adalah yang paling hafal, banyak hafalan Qur'annya. Jadi hadis itu tidak bisa jadikan dalil yang hafiz lebih utama daripada yang faqih. Justru hadis tersebut adalah menjadi dalil takdimil aqra'i minal fuqaha, mendahulukan hafiz dari kalangan fikih, didahulukan hafiz dari kalangan fuqaha yang kedua-duanya berjalan sama atas yang lain. Dikarenakan di zaman tersebut mereka memahami fikih dari Al-Quran. Wa fi asli rawdah fahuma minas syarhi annal aqra'a yuqaddamu alal awra anhu alal aw arwa'i anhu. Wa fi asli rawdati fahman wa fi asli rawdati fahman minas syarhi, di dalam asal raudah karena memahami dari kitab Syarah Kabir apa yang terdapat dalam asal raudah, yang itu merupakan pemahaman dari kitab Syarah Kabir. Sesungguhnya aqra'a, orang yang hafal Quran, yuqaddamu alal arwa'i awra'i, itu diutamakan jadi imam daripada yang wara'.
anhul jumhuru. Hah? Inda. Oh, indal jumhuri, menurut jumhur ulama. Nah, ini kitabnya salah tulis semua. Indal jumhuri, menurut jumhur. Khair. Sampai di sana ada 3 yang ditampilkan: faqih, hafiz, wara. Kalau bertentangan antara faqih dan wara, menang duluan? Kalau bertentangan antara faqih dan hafiz, mana duluan? Bertentangan antara hafiz dan wara, menang duluan? Antara hafiz dan wara, menang duluan? Hafiz. Berarti kalau kita urutkan, faqih, hafiz, wara. Ini urutan imam. Faqih, hafiz, wara. Lanjut. Itu kesimpulan sementara. Wa yuqaddamul afqahu wal aqra'u 'alal asannin nasib. Diutamakan yang lebih faqih, yang banyak hafalan Quran, atas yang lebih tua, yang punya keturunan. Nasib, yang punya apa itu nasib? Dari keturunan mulia. Nah, dari keturunan mulia. Si fulan ini faqih, hafiz. Yang satunya lagi tua, usianya sudah tua, dari keturunan Nabi misal. Maka diutamakan dulu yang faqih, yang hafiz, daripada yang tua, yang punya dari keturunan yang mulia. Satu darah merah, satu darah biru, satu darah hitam. Nah, itu nggak dilihat tuh darah, warna darah dulu. Yang dilihat adalah hafiz sama faqih. Fa'ala ahadihima min babi aula, maka di atas salah satu keduanya daripada bab aulawiyah. Faqih, hafiz ketemu sama imam tua. Imam tua tidak faqih, tidak hafiz, dia cuma modal tua saja, maka diutamakan faqih dan hafiz. Atau dia faqih dan hafiz ketemu sama imam muda yang keturunan mulia, keturunan ningrat. Nah, dia keturunan ningrat, dia keturunan Raja Jogja. Nah, dia keturunan Nabi Syarif, dia keturunan Tiuku, muda, maka diutamakan hafiz dulu. Walaupun dia keturunan, ya kalau dia silsilahnya itu nyambung ke Abu Jahal, itu misalnya. Ya Sayyidina Ikrimah kan punya bapak Abu Jahal, Sayyidina Ikrimah punya anak kan, terus nasabnya kalau terus, jadi dia hafiz alim, cuma nasabnya Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal. Yang dia ini tidak hafiz, tidak alim, cuma nasabnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalnya. Mana yang lebih utama? Hafiz dan alim. Nah, wa bin nasibi amal afqahu falamma taqaddama, amal afqahu, betul barisnya kitabnya, tulisannya betul. Wal amal afqahu falamma taqaddama wa amal aqra'u fa ilhaqan. Begitu. Falimah. Amal afqahu falima taqaddama wa amal aqra'u fa ilhaqan. Oke. Kenapa didahulukan faqih dan hafiz ketimbang yang tua dan yang dari keturunan yang mulia? Jawab,
Amal afqahu, adapun yang lebih tahu fikih, falima taqaddam, maka karena alasan telah terdahulu. Apa alasan telah terdahulu? Hah? Apa alasan telah terdahulu? Li'annahu yuhtaju fi salati ilal afqahi li kasratil waqa'i fiha. Karena sesungguhnya diperlukan dalam solat kepada yang lebih faqih karena banyak kejadian-kejadian dalam solat. Itu maksudnya falima taqaddam. Adapun aqra fa ilhaqan, adapun hafiz maka karena disamakan hukum dengan fikih, dengan faqih. Itu mana ilhaqan, disamakan hukum dengan faqih. Wal muradu bil asanni, yang dimaksudkan dengan tua di sini apa? Yang dimaksudkan dengan tua adalah may yamdi alaihi fil Islam, seseorang yang sudah berlalu di atasnya dalam kondisi beragama Islam, zamanun aksar min zamanil akhar, oleh zaman yang lebih banyak dari zaman orang lain, fihi dalam Islam. Jawab. Contoh kasus, si fulan usianya 60 tahun. Dia masuk Islam ketika usia 40 tahun. Lalu ada satu orang lagi usia 30 tahun dari bayi Islamnya. Mana yang lebih tua Ismail? Hah? Yang lebih baik Islamnya usia 30 tahun. Si bapak ini dah 40 tahun. Mana yang lebih tua? Kenapa? Karena yang dihitung usia Islam. Nah, yang dihitung usia Islam. Lihat bahasanya, al-asannu, yang dimaksudkan dengan asanni tua di sini adalah seseorang yang sudah lewat di atasnya dalam beragama Islam oleh masa yang lebih banyak dari masa si lain di kawannya fihi dalam Islam. Yang dimaksudkan dengan nasib adalah ma yuntasabu ila Quraisy, orang yang dinisbahkan kepada Quraisy. Nah, seperti siapa Quraisy? Hah? Quraisy Shihab. Itu nggak asli. Maulana Sa'ad itu keturunan Quraisy. Atau selain mereka, mimma yu'tabaru fil kafa'ah, dari hal-hal yang dipertimbangkan, yang diperhitungkan dalam kesepadanan. Nah, tunggu apa waktunya dalam bab nikah. Jadi bab kesepadanan seperti ulama dan sulaha, ulama dan orang soleh. Nah, ini keturunan Angku Soleh, berarti dia nasib. Ini keturunan Seburhanuddin, ini keturunan Imam Ali Zainal Abidin, ini keturunan Imam Syafi'i. Itu dianggap nasib. Jadi bisa kepada Quraisy. Kalau di Indonesia mungkin bisa kepada keturunan raja-raja. Kalau dia orang
India bisa ke keturunan kasta-kasta tinggi, itu masuk kategori nasib sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau di Minang ada bahasanya anak pisang, ada bahasanya suku, ada sebagian daerah dia dianggap suku rendah. Nah, suku pendatang atau suku apa nggak tahu. Ada salah satu dulu kawan, dia tidak diberikan kesempatan untuk terlalu berleluasa bicara di masjid karena sukunya itu suku pendatang. Nah, ini masalah. Khair. Itu al-adatu muhakkamah. Wal jadidu, kalau sekiranya bertentangan antara yang tua dengan keturunan yang mulia, mana diutamakan? Wal jadidu taqdimul asani ala nasib. Pendapat jadid mengutamakan yang lebih tua daripada yang keturunan mulia. Berarti urutannya faqih, hafiz, wari', tua, nasib. Nasib nomor 5. Nasib. Nah, nasibnya begitu. Lianna fadilatal awal fi dzati wasani fi abai. Alasannya apa? Karena keunggulan pertama di zatnya, yang lebih tua. Siapa yang tua? Ya dirinya yang tua. Sementara nasib itu kelebihan ada pada bapaknya, nenek moyangnya. Lihat kejadian di Indonesia hari ini. Nah, apa-apa yang dibuat oleh keturunan-keturunan ulama, bukan ulama yang salah, tapi karena dia keturunan ulama, karena dia keturunan kiai, sehingga dapatlah gelar dia Gus. Nah, setelah dia dapat gelar Gus, maka dia diutamakan. Wajar dia di sini memang diutamakan nasib. Tapi karena terlalu dikultuskan, akhirnya dia melahirkan ajaran baru. Ajaran ceramah plus konsep. Nah, itu gara-gara apa itu? Nah, al-fadilah fi abai. Karena keunggulan di nenek moyangnya, bukan pada dirinya. Macam-macam dia buat. Itu telah merusak citra daripada kaum ahli sunnah wal jamaah. Jadi di sana menang dikit Wahabi di Indonesia dengan adanya hal-hal seperti itu. Jadi orang-orang yang agak cerdas, maju cara berpikirnya, meninggalkan ajaran ahli sunnah wal jamaah, pergi ke ajaran Wahabi Salafi, karena melihat tingkah laku daripada si nasib tadi. Nasib. Wajar. Ilah fikih dikatakan di sini, yang lebih tua lebih utama daripada nasib. Karena fadilah orang tua pada dirinya, memang dirinya yang tua. Sementara fadilah nasib itu pada nenek moyangnya. Dia dapat kemuliaan karena nenek moyangnya, dia sendiri tidak. Wa fadilatun bidzat aula. Keunggulan pada zat itu lebih diutamakan daripada keunggulan yang ari atau yang sababi. Titik. Pendapat qadim Imam Syafi'i di Irak itu mendahulukan nasib. Lianna fadilatahu muktasaba bil aba wa fadilatul akhar mudiyul zaman laktisaba bihi wal fadilatul muktasaba aula. Ini alasan Imam Syafi'i ketika di Irak. Kenapa diutamakan yang tinggi dari keturunan yang mulia?
Kenapa diutamakan yang jadi imam keturunan orang-orang mulia daripada orang yang usianya tua? Jawab, karena sesungguhnya fadilahnya nasib itu diusahakan. Fadilahnya, keunggulannya, kelebihannya nasib itu diusahakan lewat bapaknya, lewat nenek moyangnya. Sementara fadilah yang lain, usia tua, mudiyu zamanin, itu berlalunya zaman, laktisababih, tidak ada usaha di dalamnya. Wal fadilatul muktasabah aula, fadilah yang diusahakan itu lebih baik. Si fulan ini nasib. Kenapa dia nasib? Karena dia keturunan ulama. Bapaknya jadi ulama dulu, kakeknya jadi ulama dulu, itu fadilah yang diusahakan. Sampai dia nggak makan kadang-kadang, sampai ada seorang ulama makanannya kulit semangka untuk mengusahakan hal tersebut. Ada yang nggak jadi berkahwi, ada yang jauh dengan keluarganya, ada yang tidak bisa hadir pemakaman keluarganya. Nah, karena zaman itu nggak ada telepon, nggak ada surat lambat turut datangnya. Sementara tua ini, apa usahanya? Terima kasih dia, bapak ini telah berhasil jadi orang tua. Enggak, tua itu cuman bertambahnya usia, berlalunya usia tanpa usaha. Jadi pandangan qadim, nasib lebih diutamakan daripada keunggulan tua. Titik. Wasakatal musannifu ka aslihi anil hijrah. Diam musannif, yaitu Imam Nawawi, sama dengan asalnya. Mana asal kitab ini? Muharrar, berarti Imam Rafi'i. Diam oleh musannif, yaitu Imam Nawawi, ka aslihi, sama dengan asalnya, yaitu Imam Rafi'i, tentang hijrah. Tentang hijrah, apakah mana lebih diutamakan, yang duluan hijrah daripada nasib, yang duluan hijrah dari yang tua, yang duluan hijrah dari faqih? Imam Nawawi, Imam Muharrar tidak berkomentar. Nah, wahia ila Rasulillah, dan dianya hijrah itu bisa maknanya bergabung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Makkah ke Madinah. Bisa saja hijrah maknanya ila daril Islam, berpindah ke negeri orang Islam setelahnya meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari negeri Harbi. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi hijrah ada dua makna. Ketika Nabi masih hidup, hijrah artinya orang yang bergabung ke Madinah Munawwarah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hijrah dengan makna kedua ketika Nabi sudah meninggal, yaitu orang yang meninggalkan kampung halamannya, misalnya orang Romawi, misalnya orang Persia, dia tinggalkan Romawi, dia tinggalkan Persia, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Makkah, dia pergi ke Taif. Itu mana hijrah. Di dalam kitab Raudah, sama dengan asalnya Raudah. Di dalam kitab Raudah sama dengan asalnya Raudah, ada pendapat daripada Syekh Abi Hamid wa jama'atin, dan sekelompok ulama lainnya. Apa pendapat di sana? Ta'khiruha an-sanni wan nasab, mengakhirkan hijrah dari usia dan nasab. Nafinal khilafa fi dzalik, mereka semuanya itu menafikan khilaf tentang hal demikian.
Mereka menafikan khilaf tentang hal demikian. Gak ada khilaf di kalangan ulama. Berarti urutannya adalah faqih, hafiz, wari', usia, nasab, hijrah. Hijrah nomor 6. Hijrah nomor 6. Ada si fulan. Si fulan ini ada 2 orang usia sama. Sama-sama 40 tahun. Sama-sama 40 tahun. Keilmuannya sama. Hafalan Qur'annya sama. Hafalan Qur'annya sama. Kemudian usianya sama. Tapi nasabnya beda. Satu keturunan ulama, yang satu keturunan orang biasa. Yang keturunan orang biasa ini meninggalkan lembah hitam itu 20 tahun yang lalu. Sementara yang keturunan ulama ini meninggalkan lembah hitam 15 tahun yang lalu. Berarti lebih duluan hijrahnya yang tidak keturunan ulama. Sekarang dia jadi imam. Keilmuannya sama, hafalan Qur'annya sama, waraknya sama. Cuman yang satu punya keturunan yang baik, artinya dia keturunan ulama. Yang satu lebih duluan tobat dari dosa. Mana duluan dipakai? Yang nasi. Nah, lihat bahasanya. Ta'khiruha anis sanni wan nasab. Hijrah itu diakhirkan dari penilaian usia dan nasib. Wa an sahibai, diriwayatkan dari 2 pengarang kitab. Satu pengarang kitab Tutimmah, yang kedua pengarang kitab Tahzib. Apa yang diriwayatkan? Taqdimuha alaihima, mendahulukan hijrah, fadilah arti keunggulan hijrah daripada usia dan nasab. Memilih ia Imam Nawawi akan pendapat tersebut. Jadi Imam Nawawi lebih berpihak kepada kita utamakan orang yang cepat, yang duluan taubat daripada orang yang lebih tua. Kita dahulukan orang yang pertama hijrahnya daripada orang yang keturunan yang mulia. Memilih pendapat tersebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dan di dalam kitab Tahqiq. Wa qaddama fihi, mendahulukan ia Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq akan wara' dari hijrah, dari usia dan nasab. Wara' dari hijrah, usia dan nasab. Nah, kalau kita ikut urutan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, faqih, hafiz, wara', hijrah, usia, nasab. Wa akharahu fit tanbih anil kul, dan mengakhirkan ia musannaf akannya hijrah di dalam kitab Tanbih dari semuanya. Beda lagi dengan kitab Tanbih. Hijrah paling ujung, sama dengan pendapat Syekh Abi Hamid. Wa akarahu fit tashih, menetapkan ia musannaf akannya mengakhirkan hijrah dalam kitab Tashih. Begitulah pendapat yang ada. Titik. Pak ini stawaya. Maka jika sama kedua-duanya, sakhsani, 2 sosok yang akan mengimamin solat, kedua-duanya sama fis sifatil mazkur, dalam kriteria-kriteria yang telah disebutkan,
minal fikhi, fikih, sama-sama menguasai ilmu fikih, wal qiraati, hafalan, sama-sama sudah selesai 30 juz, wal war'i, sama-sama wara, wasanni, sama-sama usia dalam Islam, wan nasabi, sama-sama nasabnya, wa kazal hijrah, sama-sama taubatnya, sama-sama hijrahnya, keenam-enamnya sama. Di mana lagi kita memilihnya? Panazafatus saw. Maka penilaian berikutnya adalah bersihnya pakaian. Nah, bersihnya pakaian. Satu pakaiannya disetrika, satu tidak. Yang disetrika maju. Satu pakaiannya ada bercak-bercak karena sering khidmat, yang satu enggak. Satu kerah bajunya ada apa namanya itu? Ada raja-raja. Nah, ada kalimat la haula wala quwata illa billah, macam-macam situ. Nah, yang satu bersih. Satu berkutu air bajunya, satu enggak ada kutu airnya. Oh, ternyata pakaian sama-sama bersih, baru dibeli. Ini mau tes jadi imam sama-sama pakai baju baru. Enggak tahulah sejarah sebelumnya. Bersih badan, minal awsakh, dari daki. Nah, tanya calon imam nih, kamu sehari mandi berapa kali? Oh, saya setiap 5 waktu mandi. Oh, kalau kamu sekali 3 hari. Nah, sekali 3 hari ini atau sekali sehari. Yang pertama jadi imam yang mandi 5 waktu sholat. Itu pertimbangan fikih. Pertimbangan pengurus masjid yang sekali sehari karena hemat PDAM. Ini jadi imam bangkur kita nih, bayar air. Pakaian sama, badan juga sama. Apalagi yang dinilai husnus saut, bagus suara. Itu nomor sekian. Kita ini nomor 1 nih, husnus saut. Suara yang paling bagus itu yang paling utama dipilih. Akhirnya solat acak-acakan, tidak tahu sunnah Nabi, tidak tahu fikih solat. Nah, pakaian isbal, baju batik, nah, celana isbal. Nah, kemudian solat pakai biji salak. Nah, pakai biji salak. Enggak pakai sarung, pakai celana, baju pendek. Dia sujud tuh dia tampilkan 2 biji salak. Itu gara-gara penilaian kita husnus saut. Husnus saut ini ada pada nomor berapa? Kita urutkan kembali biar lebih mengerti. Faqih, hafiz, wari', lebih tua, keturunan mulia. Yang pertama taubat, bersih badan, bersih pakaian, suara bagus. Nomor 8, nomor 9. Nomor 9 itu suara bagus. Oh, suaranya sama. Oke, penilaian berikutnya tayyibis san'a. Bagus usahanya. Nah, itu juga dilihat. Bagus usahanya. Yang satu ini mutawif. Yang satu lagi pedagang. Mana menurut pandangan antum? Satu punya kedai, satu mutawif. Mana yang utama jadi imam? Yang lain sama semuanya. Taufik, mutawif, Safir. Hah? Ihsan. Mutawif atau pedagang? Sama. Pedagang. Mutawif orang sewaan. Pedagang pemilik sendiri. Dia karyawan. Ini karyawan ini. Sekali berangkat berapa? Tawar menawar dulu. Uang tipnya berapa? Bisa nggak bawa air zam-zam pulang? Bisa nggak bawa kurma? Apalagi mau dekat-dekat Ramadan.
Nah, pergi ke Makkah cari barang dagangan. Kalau pedagang, ya memang pedagang. Maka dikatakan dalam bab kafa'ah, anak pedagang tidak sepadan dengan anak tukang jahit. Nah, kenapa tukang jahit? Orang sewaan, pedagang, pemilik usaha. Walaupun pedagang jengkol, nah, pedagang tomat, pedagang bubur. Khair. Jadi taibin san'ah wa nawiha, dan seumpama, apa lagi seumpamanya, ka hasanil wajhi, seperti tampan. Nah, tampan itu nomor keberapa ini? Yuqaddamu biha, diutamakan ya seseorang dengannya fadilah tersebut, atau diutamakan ya seorang biha dengannya ketampanan. Biha atau bihi? Biha atau bihi? Biha. Atau biha dengannya keunggulan-keunggulan tadi. Biha dengannya keunggulan-keunggulan tadi. Nazafatis saw, badan, husnis sad dan sebagainya. Kenapa diutamakan? Li'annaha taqdi atau tufdi ila istimalatil qulub wa kasratil jam'i. Karena sesungguhnya hal tersebut menyebabkan kepada tertariknya hati-hati dan banyaknya jemaah. Saya sanalah jadi imam. Kenapa? Imam kami di sana suaranya bagus. Orang betah sholat karena suara bagus. Oh, imam kami tampan, gagah, Arab. Nah, imam kami necis. Nah, imam kami wangi, bukan bau apek gitu. Ini jadi imam peci hitam zaman peninggalan neneknya. Itu untuk syuting cocok. Nah, tapi untuk sholat nggak boleh. Nah, jadi karena fadilah tadi, ha itu kembali kepada fadilah, nazafatus saw, badan, husnis sad, tayyibis san'a wa nawiha, li'annaha mazkurat tufdi, bisa menyebabkan kepada cenderungnya hati dan banyaknya jamaah. Akhirnya ada sebagian jamaah tidak mau pindah masjid karena imamnya suaranya bagus, karena imamnya rapi dan sebagainya. Ada orang-orang datang ke sana karena dia nyaman dengan imam tersebut. Itu makna istimalatil qulub. Pernah dengar bisyarah untuk salah satu saudara kita, dia jadi imam satu komplek. Kata salah satu jamaah komplek, saya nggak pernah jamaah ke masjid, tahun inilah saya jamaah karena senang suara imamnya. Dengar bisyarah itu? Enggak. Nah, bagus kalau enggak dengar. Ai yuqaddamu bi kulli minha ala muqabili, diutamakan seseorang dengan masing-masing daripada fadilah tersebut atas muqabilnya, di atas lawannya. Fa in istawaya fiha, jika sama kedua-duanya dalam hal tersebut, faqih sama, hafiz sama, wara' sama, usia sama, hijrah tu dari kecil jadi orang baik, kemudian bersih pakaian sama, bersih badan sama, suara sama, usaha sama-sama bagus. Nah, sama-sama tampan seperti pinang dibelah dengan kapak. Nggak ada lagi sisi penilaiannya, udah sama semuanya. Kemudian tasaha, berambisi kedua-duanya. Satu pun nggak ada yang mau mengalah, dia pengen jadi imam. Bagaimana caranya lagi? Ukri'a bainakuma, diundi antara keduanya. Undian lagi yang menyelesaikan. Zakarahu fit tahqiq, menyebutkan ia Imam Nawawi akannya permasalahan undian
di dalam kitab Tahqiq dan di dalam kitab Syarah Muhadzab. Titik. Tutimmatun, kesempurnaan. Ini kalau sudah ada tutimmah berarti penutup bab ini. Yuqaddamu fin nasabi al-Hashimi awil Muttalibi min Quraisyin ala ghairihi. Diutamakan dalam penilaian nasab akan Bani Hashim, Hashimi atau Muttalibi, jangan Muttalibi tapi Muttalibi, dari Quraisy atas selainnya Hashim dan Muttalibi. Dari sekian suku Arab, maka Quraisy yang paling di atas. Dari sekian Quraisy, maka yang paling utama itu adalah Hashimi sama Muttalibi. Wasai Quraisyin ala sairil, diutamakan seluruh bangsa Quraisy atau bangsa Arab. Diutamakan seluruh bangsa Quraisy atas seluruh bangsa Arab. Kemudian diutamakan Jami'ul Arabi ala Jami'il Ajami, seluruh bangsa Arab atas seluruh bangsa Ajam. Jadi kalau ada imam satu Arab atau satu Ajam, maka Arab lebih utama. Apabila sudah ada pilihan ini Arab, ini Ajam, maka Arab lebih utama. Dalam bab apa ini? Ada seorang Ajam, dia hafiz Quran, dia faqih. Lalu ada Arab, dia tidak faqih, dia tidak hafiz. Mana yang lebih utama? Hah? Ajam. Jadi penilaian ini pada nomor berapa tadi? Alim, hafiz, wara, usia, nasab, pada nomor 5. Nah, setelah 5 yang pertama, 4 yang pertama sama, 4 yang pertama sama, baru dinilai ini. Jangan langsung dinilai saja. Ini anak ini hafiz Quran, ini Arab, hafal 3 kul. Arab dulu, nggak bisa. Nah, ini faqih, ini memang Arab, cuman dia dagang, cuman dia Arab. Bahasa Arab pun nggak mengerti. Bukan bahasa Arab disuruh jadi imam. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Pranky. Nah, duduk tasawuf awal, Allahu Akbar sepanjang-panjangnya. Akhirnya makmum berdiri jadinya. Itu gara-gara hanya berdasar berutamakan Arab nih, suruh jadi imam. Kita diprank. Nah, Masya Allah. Tapi kalau sama, dia alim, dia hafiz, dia wara, dia lebih tua, kemudian beda. Arab sama Ajam, betul, Arab duluan. Quraisy sama non Quraisy, Quraisy duluan. Bani Hashim dengan Quraisy, Bani Hashim duluan. Nah, wa fil hijrati man hajara ala man lam yuhajir. Dalam masalah hijrah itu, orang hijrah diutamakan dari orang yang tidak hijrah. Orang hijrah diutamakan dari orang tidak hijrah. Sehingga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, waktu itu Sayyidina Suhail bin Amr bin Suhail bin Amr bersama Sayyidina Abu Sufyan, dua orang tua ini, pemuka masyarakat Quraisy ini, ngantri di luar mau jumpa Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar panggil Sayyidina Bilal bin Rabah. Masuk Sayyidina Bilal bin Rabah, dia ada orang ini. Kita pemuka Arab, kenapa kita dipanggil belakangan? Di zaman Sayyidina Abu Bakar itu harta Baitul Mal dibagi sama. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab beda, yang hijrah dapat lebih banyak pada yang tidak hijrah. Ditanya beliau, kenapa membeda-bedakan pembagian harta? Kata beliau, mana mungkin saya samakan orang yang berperang bersama Rasul dengan orang yang memerangi
Rasul. Jadi Sayyidina Abu Sufyan, Sayyidina Suhail bin Amr itu belakang mendapatkan pelayanan. Dilayani Sayyidina Bilal bin Rabah dulu oleh Sayyidina Umar karena beliau adalah muhajir, sementara ini masuk Islam setelah Fathul Makkah, la hijrah ba'dal fatah. Nah, begitu kejadiannya. Wa man taqaddamat hijratuhu ala man ta'akharat hijratuhu. Orang yang duluan hijrahnya diutamakan dari orang yang akhir hijrahnya. Wa auladu man hajara aw taqamat hijratu ala auladi ghairihim. Anak-anak keturunan-keturunan orang hijrah lebih diutamakan atau orang yang dulu hijrahnya atas anak-anak selain mereka. Jadi keturunan Sayyidina Abu Sufyan, keturunan Sayyidina Suhail bin Amr yang tidak hijrah bersama Nabi, karena ada anak Sayyidina Suhail bin Amr hijrah bersama Nabi. Ini yang tidak hijrah bersama Nabi dengan anak daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, ini diutamakan anak Sayyidina Bilal bin Rabah. Karena ini anak orang hijrah. Anak Sayyidina Abu Bakar lebih utama, anak Sayyidina Umar lebih utama karena dia anak dari orang hijrah. Nah, dari sekian orang yang hijrah, yang duluan bapaknya hijrah lebih utama daripada yang hijrah bapaknya belakangan. Wa mustahiqul manfa'a bimilkin wa nahwi, diutamakan orang yang berhak manfaat. Diutamakan orang yang berhak manfaat dengan hak milik atau seumpamanya. Mana seumpamanya? Ijarah disewa, wa i'arah dipinjam, dan izin daripada said budak baginya, aula, itu lebih utama jadi imam bimastahaqqa manfaata, pada tempat-tempat yang ia memiliki manfaatnya. Kita datang ke rumah kawan, maka kawan lebih hak jadi imam, walaupun di rumah sewa, walaupun di rumah pinjaman, karena dia mustahik manfaat, baik disewa, dipinjam atau izin pakai. Kalau ada acara di sebuah gedung, acara itu disewa oleh satu keluarga, buka bersama, maka tuan rumah lebih berhak jadi imam. Syaratnya idza kana ahlan laha, apabila dia ahli baginya jadi imam dari selainnya yang ajnabi dari demikian tempat. Nah, maka ketika acara peresmian satu masjid dulu di Kota Padang, maka jadi imam adalah ahlul bait. Nah, fikihnya begitu, ahlul bait. Kenapa? Dia sahibul makan, pemilik tempat. Kalau dia tidak ahli baginya jadi imam, fa illam yakun ahlan laha, kalau dia tidak ahli bagi jadi imam, seperti wanita, pemilik tempat itu wanita ternyata, jamaahnya laki-laki, falahut takdim liman yakunu ahlan, maka dia berhak menyuruh ke depan, maka baginya hak mengedepankan orang yang ada, yaitu ahli. Berarti orang ditunjuknya, orang dia tentukan. Wa fi zalik, dalam hal ini ada hadis Imam Muslim, la ya ummanar rajulur rajula fi sultani, tidak boleh sekali-kali menjadi imam oleh seseorang, tidak boleh sekali-kali mengimami oleh seseorang akan seseorang di wilayah kekuasaannya. Kalau kita datang ke Kerinci, nah kita nggak boleh jadi imam di Kerinci. Orang Kerinci lebih utama. Antum berkunjung ke sebuah pondok pesantren, itu pondok santri antum sendiri, jangan sok-sok tampil jadi imam. Nah, ini kiai yang tidak tahu hukum fikih. Nah, maka gubernur Sumatera Barat kemana saja dia datang,
Masjid mana saja dia datang, masih kawasan Sumatera Barat, dia berhak jadi imam. Kenapa? Fi sultani. Pak Presiden yang dulu ke mana dia saja dia datang, asal di Indonesia, dia berhak jadi imam. Mantap fikihnya, tapi enggak lengkap. Iza kana ahlan laha. Ini enggak dilihat. Iza kana ahlan laha. Kalau enggak ahlan laha, tunjuk orang. Ini dia yang ngimamin solat pakai sorban seperti sorban Mahatma Gandhi. Oh, sorban apa dia pakai? Sorban Pakistan. Nah, ada dulu presiden tahun berapa, lupa saya. Pernah antum lihat zaman itu? Kentum belum lahir waktu itu lagi. Badan kecil, sorban besar. Dalam riwayat yang lain bagi Imam Abu Dawud, wa fi baitihi wala fi sultani, jangan sekali-kali mengimami oleh seseorang akan orang lain di rumah orang lain tersebut atau di wilayah kekuasaannya. Ibarat kita raudhah sama dengan asalnya raudhah, dan sama dengan ibarat kita muharrar, bunyinya begini, wasakinul maudi bihaqqin, wasakinul maudi bihaqqin, orang yang menempati sebuah tempat dengan hak. Itu bahasanya, orang yang menempati sebuah tempat dengan hak. Apakah hak karena dia beli, apa karena hak karena dia sewa, apa karena hak karena dia pinjam. Yang jelas sakinul maudi, pemilik yang tinggal di sebuah tempat dengan cara yang benar, dia berhak jadi imam. Titik. Wasaddaqahu ala suwaril arba al-mazkura kama fi raudhah. Wa sidikuhu, maaf, wa sidikuhu, terbenarnya kalimat sakinul maudi bihaq, terbenarnya artinya tepat penggunaan sakinul maudi bihaq atas surah yang 4 yang disebutkan. Surah yang 4, kejadian yang 4 yang telah disebutkan. Mana dia? Mustahiqul manfa'a bi milkin, ijaratin, i'aratin, iznin. Itu mana sual arba. Orang yang berhak manfaat bi milkin, ijaratin, i'aratin, iznin, aula bil imamah. Jadi suar yang 4 ini tercakup dalam satu kalimat sakinul maudi bihaq. Jadi redaksi muharrar lebih ringkas, redaksi raudhah lebih ringkas, redaksi asal raudhah lebih ringkas. Sakinul maudi bihaq, orang yang menempati satu tempat dengan cara benar. Nah, kata-kata itu terbenar adalah suwari alba al-mazkurah, sebagaimana dalam raudhah dan asalnya raudhah. Itu lebih jelas daripada kata-kata mustahiqul manfa'ah alaiha. Itu lebih benar dari kata-kata mustahiq manfaat alaiha, orang yang berhak manfaat di atasnya. Nuza'u fi sidiki alal akhiratain minha, karena sesungguhnya kata-kata mustahiqul manfa'ah ketika itu nuza'u, kita dikomplinin tentang terbenarnya kata-kata pada dua yang akhir darinya surah yang 4. Mana surah yang 4? Dua yang akhir? I'arah dan izin. Apakah i'arah dan izin ini mustahiqul manfa'ah? Hah? Orang yang dipinjamkan sesuatu, apakah dia berhak manfaat sesuatu tersebut? Berhak? Tidak. Orang dapat izin memakai sesuatu, apakah dia berhak manfaat? Tidak. Buktinya barang pinjaman tidak boleh dipinjamkan, karena kita tidak berhak manfaat pinjamnya. Barang pinjaman tidak boleh disewakan, tapi barang sewa boleh nggak disewakan?
Boleh. Barang sewa boleh dipinjamin? Boleh, karena kita berhak manfaat. Jadi mustahikul manfaat, kalimat itu kurang tepat. Karena kalau dikatakan mustahikul manfaat, hanya dua yang masuk, pemilik sama sewa. Sementara dengan sistem pinjam sama izin pakai, dia tidak mustahikul manfaat. Maka tepat adalah sakinul maudi' bihaq, orang yang tinggal di satu tempat dengan cara yang benar. Titik. Wa yuqaddamu sayyidu ala abdihi sakin biiznihi, diutamakan menjadi imam seorang majikan, diutamakan menjadi imam seorang majikan di atas budaknya yang tinggal di tempat tersebut. Abdihi sakin, budaknya yang tinggal di tempat tersebut, biiznihi, dengan izinnya sayyid. Sawaun azinalahu fit tijarah, baik mengizinkan ia sayyid baginya budak untuk berdagang atau tidak. Kenapa sayyid lebih unggul? Li ruju'i faidatis sukun ilai dunal abdi, karena kembali faedah menempati kepada sayyid, bukan kepada budak. Kalau sekiranya ada sebuah perusahaan, di sana seorang sayyid menugaskan budaknya mengelola, lalu di perusahaan itu ada sebuah musola, di musola tersebut hadir dalam waktu yang sama si sayyid dengan si budak yang ditempatkan di musola tersebut. Siapa yang berhak jadi imam? Sayyid, bukan sakin, bukan sakinul maudi, bukan yang tinggal di tempat tersebut, tapi sayyid. Kenapa? Karena faedah sukun, faedah menempati itu kembali kepada sayyid, bukan kepada budak. Fala yajibu fihi, maka tidak berlaku padanya khilaf musta'ir al-ati, khilaf, perbedaan pendapat orang yang meminjam yang akan datang, karena kembali faedah menempati kepada orang meminjam. Nanti akan dibahas di belakang. Nah, sebelum sampai ke sana, kalau sekiranya safirullah tinggal di rumah milik Abu Bakar yang dipinjamin, safirullah tinggal di rumah milik Abu Bakar yang dipinjamin, kemudian dalam satu momen mereka berkumpul berdua di rumah tersebut, ada sebuah acara. Siapa yang berhak jadi imam? Yang meminjam atau yang punya rumah? Khilaf, nanti akan dibahas. Nah, khilaf ini tidak berlaku dalam hal sayyid berkunjung ke tempat yang diizinkan budaknya tinggal di situ. Siapa yang berhak jadi imam, sayyid atau budak? Sayyid. Nggak ada khilaf di sana. Tapi kalau antara orang meminjam dengan pemilik rumah, itu ada khilaf. Maka dikatakan di sini, fala yaji'u fihi, maka tidak berlaku padanya kasus sayyid dengan budak oleh khilaf orang meminjam dengan orang yang meminjamkan, yang akan datang nanti dalam pembahasannya, karena kembali faedah sukun kepadanya musta'ir. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.